Selamat datang di Novel Story, channel yang menceritakan novel berjudul Aku Bukan Menantu Sampah. Jangan lupa subscribe dan like. Sekian dari Mimin, silahkan menikmati ceritanya ya. Aku Bukan Menantu Sampah, bab 300. Rocky benar-benar marah. Dia adalah ibu mertua Anda, Jenny, kata Lian sambil gemetar. Saat ini, Rocky menatap Lian tanpa berbicara selama 1 menit penuh. Kemarahan di dada seperti kaleng bensin yang akan disulut api, kemarahannya akan meledak. Jenny, Rocky mengepalkan tangannya dan hatinya dipenuhi kemarahan. Dulu Jenny mengganggunya di rumah, ia mentolerir itu demi istrinya. Tapi tak disangka wanita tua itu semakin lama semakin kelewatan, dan bahkan melanggar batas. Lian begitu gugup sehingga ia tidak berani berbicara. Ia sudah merasakannya dengan sangat jelas dinginnya aura tubuh Rocky, yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Direktur Rocky benar-benar marah. Rocky kembali tenang, memaksa menekan kemarahannya, keluar dari ruangan dengan wajah mengerikan. Ia hampir tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Namun, ketika dalam perjalanan Rocky mengirim pesan WeChat pada Dewi, mengatakan kepadanya tentang masalah ini dengan pesan suara. Ia tidak menelepon Dewi, karena ia takut ia tidak bisa mengendalikan suasana hatinya dan kehilangan kesabarannya di telepon. Tak lama kemudian, Dewi menjawab pesan WeChat-nya. Dia juga menyadari bahwa ibunya telah membuat kesalahan besar. Ia segera meletakkan kerjasama yang sedang dibicarakan dan pergi ke villa. Melihat istrinya tidak melindungi Jenny kali ini, kemarahan di hati Rocky menjadi tenang. Raut wajahnya dingin. Kali ini ia tidak akan pernah membiarkan Jenny melakukan apa yang ia inginkan. Villa. Jenny dan Alicia tak henti melawan Paman Ali seperti anjing gila. Orang tua, jika kamu tidak memberi jalan, aku akan memecatmu. Jenny memarahinya habis-habisan dan merasa sangat marah. Ia buru-buru meninggalkan villa karena takut Rocky akan menemukannya. Tak disangka penjaga tua tidak akan mendengarkan kata-katanya, bersikeras untuk menahan di pintu masuk dan menunggu Rocky untuk datang. Alicia juga memiliki rahasia. Ia meraih kerah Paman Ali dan terus berkelahi sambil memarahinya. Orang tua, kau itu anjing yang mencari-cari masalah. Kakak adalah ibu Rocky. Dan apa artinya kamu? Berani-beraninya tidak mendengarkan kata-kata ibu mertuanya. Segera beri jalan. Wajah Paman Ali yang dipukuli menjadi biru dan ungu, pakaiannya robek, dan wajahnya dicakar oleh Jenny yang menyebabkan beberapa goresan berdarah di wajahnya. Tapi ia masih berdiri di pintu seperti menara besi, tidak memberi jalan. Paman Ali tahu bahwa ia telah melalaikan tugas. Jika ia membiarkan kedua wanita itu pergi lagi, tidak akan ada yang bisa dijelaskan pada Tuan Rocky. Jenny memukulnya lebih dari 10 kali dalam satu helaian napas. Tangannya lelah, napasnya terengah-engah. Ia mengayunkan tangannya dan memukul wajah Paman Ali dengan keras. Orang tua ini sangat gigih. Benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tas tangan yang dibawanya memiliki trim stainless steel. Jika mengenai itu akan melukainya dan membuatnya berdarah. Paman Ali tahu bahwa kepalanya akan terluka, tetapi ia masih menolak untuk bersembunyi dan tidak berani melawan. Lawannya adalah ibu mertua Tuan Rocky. Ia tidak bisa melawan. Saat Jenny melayangkan tangannya dan akan memukul Paman Ali dengan keras, tiba-tiba sebuah tangan terulur, dan meraih rantai tasnya. Jenny mengangkat kepalanya marah, tapi masih belum melihat jelas seperti apa orang itu, dan tas tangannya tiba-tiba diambil oleh orang itu. Ia membenarkan pandangannya, seketika ia panik. Rocky. Raut wajah Rocky dingin. Ia meraih tas Jenny dan melemparkannya keluar dari pintu tanpa melihatnya.
Di sebelah villa adalah danau buatan manusia. Tas tangan melambung di udara dan jatuh ke danau. Tasku. Jenny terkejut, seketika ia berteriak sedih. Itu adalah tas LV satu-satunya, biasanya tersembunyi di lemari pakaian, digunakan untuk pamer. Di dalam tas tidak hanya ada kartu bank, tetapi juga tumpukan perhiasan yang baru saja ia ambil, uang tunai lebih dari 4 juta, dan ponsel. Jenny gemetar karena sedih penuh dengan kemarahan. Ia berteriak pada Rocky dengan suara tinggi. Beraninya kamu melempar tasku. Kamu, lompat turun sekarang, ambil tasku, jika tidak keluar dari rumah keluarga Liu. Petik 2. Biasanya, Rocky yang dimarahi olehnya hanya bisa melakukan apa yang ia katakan. Tapi sekarang, setelah Jenny berteriak, ia menyadari Rocky seperti patung, berdiri tak bergerak di depannya, wajahnya dingin dan mengerikan. Tatapannya dingin, yang membuat punggung Jenny langsung terasa dingin. Namun, ia berpikir bahwa dirinya adalah ibu mertuanya. Jadi ia kembali tersadar dan berkata, untuk apa kau menatapku, masih tidak pergi mengambilnya? Rocky sudah melihat kekacauan di halaman. Batu mentah yang ditumpuk di halaman sudah hilang dipindahkan, selain itu bunga yang ditanam di halaman hancur berkeping-keping, terlebih lagi 2 buah bibit panacea, bahkan potnya pun terbalik, jatuh dan hancur. Untungnya, 2 bibit itu tidak rusak tetapi terkubur di tanah. Awalnya ia menghabiskan puluhan miliar untuk membangun taman-taman yang indah, tetapi sekarang telah menjadi hancur berantakan. Rocky sangat marah. Katanya dengan suara dingin, Jenny, apa kamu yang mengambil liontin giok di kamar tidur? Kamu panggil aku apa? Jenny terkejut, dan segera berteriak, kamu tidak mengenali aku ibumu, aku tidak menginginkan menantu sepertimu, cepat beri aku jalan. Ia sangat merasa bersalah, ia hanya ingin melarikan diri. Apakah kamu mengambilnya? Rocky membentak, dan kemana kamu angkut batuku? Paman Ali sudah sangat tua, dan kamu membuatnya menjadi seperti ini. Paman Ali berdiri di sampingnya, dipukuli hingga wajahnya dipenuhi darah, dan darah hidungnya menetes di kerahnya. Bahkan jika kemampuan bela diri Paman Ali bagus, ia adalah seorang pria berusia 60 tahun. Sekujur tubuhnya terluka dipukuli oleh kedua rubah ini. Alicia juga merasa panik, berpura-pura tenang dan berkata, Rocky, ini adalah kesalahanmu. Kakak adalah ibumu. Apa yang salah dengan mengambil liontinmu? Rocky meliriknya dingin dan berkata, apa kau? Jenny sangat marah, dan memarahinya, ini bibimu. Dia kaya dan berkuasa dewasa. Segera minta maaf pada bibimu. Oh, apa dia cocok dengan itu? Rocky mencemooh dan mengabaikannya. Apa-apaan? Menyuruhnya menyebutnya bibi. Jika bukan karena demi istrinya, ia benar-benar tidak peduli dengan keluarga Liu. Alicia berpura-pura dipermalukan, kakak tidak sangka menantu kakak membenciku. Tampaknya dia tidak pernah menghargaimu, dan benar-benar tidak menghormatimu. Apa yang kakak lihat dari dia, menikahi Dewi dengan orang seperti itu? Jenny yang dihasut olehnya kehilangan harga diri. Melihat penampilan Rocky yang mengintimidasi seperti seorang guru, ia bahkan lebih marah. Rocky, aku pikir kamu benar-benar akan melawanku hari ini. Kamu tinggal di rumah keluarga Liu dengan makan dan tinggal dengan cuma-cuma. Aku bahkan belum memberikanmu tagihan. Bahkan jika aku memelihara anjing, dia pasti tahu cara berterima kasih. Jika aku mengambil beberapa batumu lalu kenapa, bahkan kamu tidak lebih baik daripada seekor anjing. Semakin bicara Jenny semakin marah. Orang tak berguna ini tidak hanya membuat dirinya kehilangan harga dirinya, tetapi juga melemparkan tasnya. Tas itu penuh dengan uangnya. Jenny sangat marah, melayangkan tangannya untuk memukul ke arah Rocky. Tatapan Rocky dingin, ia meraih tangan Jenny.
mau tidak mau melayangkan tangannya memberikan tinjuannya pada Jenny. Tepat ketika tinjunya akan memukul Jenny, teriakan cemas datang dari belakangnya. Rocky, apa yang kamu lakukan? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe ya teman-teman agar saya semangat melanjutkan novel ini. Jika ada yang kurang baik silahkan komen di bawah agar saya memperbaikinya. Sekian dan terima kasih ya.